Terkait industri manufaktur tentunya tidak terlepas dari kebijakan yang memberikan kepastian bagi para pelaku industri. Apa yang bisa Anda sampaikan Pak kepada para pelaku industri khususnya terkait dengan kebijakan yang saat ini diambil oleh Kementerian Perindustrian untuk mendukung industri dalam negeri? Di awal pemerintahan Pak Prabowo waktu itu kami semua melakukan evaluasi. Yang kami sampaikan di awal-awal itu adalah kami akan review kebijakan-kebijakan lama yang menjadi hambatan bagi berkembangnya industri manufaktur. Dan hari ini kami terus melakukan review dan perbaikan-perbaikan terhadap kebijakan yang ada. Misalnya salah satunya adalah TKDN gitu ya. Kami sekarang melakukan review habis-habisan gitulah kira-kira, dan pada dasarnya sudah siap untuk diharmonisasi dengan dengan kementerian-kementerian lain. Jadi TKDN waktu itu menjadi salah satu diskusi dan kritik bahwa pemerintah melalui TKDN justru mempersulit dunia usaha. Kami sampaikan bahwa pada dasarnya TKDN atau lokal konten itu diperlukan untuk menjaga industri manufaktur, dan berdasarkan perintah Presiden bahwa jangan sampai industri manufaktur terhambat karena TKDN. Makanya semua kami review. Mungkin rapatnya bisa sudah sekitar 20 kalian rapat soal TKDN ini. Kemudian yang kedua mengenai services ya. Jadi layanan di kantor kami beberapa menginginkan lebih cepat gitu, dan kami sekarang sudah merapatkan sistem layanan yang lebih cepat, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami sampaikan bahwa semua terukur, semua bisa transparan, semua dipertanggungjawabkan. Ini komitmen dari Pak Menteri, dari Kementerian Perindustrian, dari kami semua, bahwa jangan sampai ada hambatan terhadap layanan bagi para pelaku usaha. Jadi Kemenperin akan lebih responsif lagi ya Pak untuk bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan industri domestik? Ya, ini contoh aja. Yang lain-lain banyak hal yang sudah kami lakukan dan akan terus kami ubah beberapa peraturan yang masih dirasa punya gap dengan para pelaku usaha. Kan pada dasarnya Kementerian Perindustrian, kebijakan di Kementerian Perindustrian itu adalah untuk menopang, menyokong industri manufaktur kita berkembang lebih besar. Walaupun ada catatannya bahwa harus sesuai dengan misalnya lapangan pekerjaan harus makin besar, kemudian standarisasi juga harus terpenuhi. Kemudian yang ketiga misalnya pasar dalam negeri juga harus terjaga dengan baik. Ada dua lagi misalnya soal industri hijau misalnya. Industri hijau kita juga dorong terus-menerus. Yang kedua misalnya soal digitalisasi untuk mendukung industri digital 4.0, kita dorong untuk masuk ke semua industri manufaktur. Itu sudah dilakukan sejak lama, tapi kita ingin push lebih tinggi lagi. Artinya terkait dengan tren industri hijau, kemudian juga digitalisasi, ini juga sudah didorong juga ya oleh Kementerian Perindustrian, Ya. Pak? Jadi kami punya namanya Making 4.0, itu satu platform yang kita ingin semua industri mengadopsi, menjadikan
digitalisasi dalam proses produksi dilakukan supaya lebih efisien, supaya lebih cepat, produksinya lebih memenuhi standar gitu. Dan beberapa perusahaan sudah mengadopsi itu, termasuk juga yang tadi industri hijau. Kami sekarang menerapkan beberapa kebijakan yang bisa menilai keluaran dari karbon yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan dan meminta mereka untuk menyesuaikan dengan standar industri hijau. Misalnya perusahaan semen, pabrik-pabrik semen sekarang banyak menggunakan waste sebagai pengganti bahan bakar karbon yang selama ini atau batu bara yang selama ini mereka gunakan. Dan ini tentu akan membantu industri lebih efisien dan juga membantu pemerintah untuk melaksanakan komitmen Paris Agreement yang sudah ditandatangani. Kalau terkait dengan hilirisasi Pak, ini kan sebetulnya dilakukan supaya bisa menciptakan nilai tambah bagi produk-produk yang dihasilkan Indonesia dan sekaligus memperkuat struktur industri tanah air. Kalau dari Kementerian Perindustrian sendiri seperti apa Pak dukungannya? Ya, hilirisasi bukan hanya sekedar pelaksanaan, tapi ini satu konsep ekosistem yang dibuat oleh pemerintah supaya bisa dilaksanakan dan bisa menjadi penopang perekonomian. Hilirisasi pada dasarnya adalah rantai pasok. Nah, rantai pasok yang ada di dalam negeri ini ingin kami konsolidasikan kembali. Jadi misalnya di sektor otomotif gitu ya. Selama ini perusahaan-perusahaan yang mengimpor mobil listrik itu baterainya itu LFP base, ya, lithium. Nah, sementara kita punya banyak nikel gitu. Nah, ada dorongan, ada diskusi, ada permintaan supaya mulai membangun kebijakan di mana sektor otomotif, terutama mobil listrik, menggunakan baterai yang nikel base. Nah, perusahaan-perusahaan yang memproduksi nikel di Sulawesi misalnya, itu bisa menjadi rantai pasok dari industri otomotif kita. Perusahaan yang sudah dibangun oleh BUMN, IBC, itu bisa mengisi kebutuhan mobil listrik. Perusahaan yang sudah investasi, misalnya seperti Hyundai dan BYD, bisa menjadi ekosistem produksi baterai untuk kebutuhan otomotif mobil listrik kita. Jadi ini salah satu cara untuk hilirisasi itu berjalan. Sektor-sektor yang lain juga sama, gitu ya. Dan saya kira pemerintah berjuang keras supaya supaya hilirisasi ini dan value added-nya itu kembali ke masyarakat kita. Misalnya beberapa waktu yang lalu Presiden menyampaikan keinginan beliau bahwa semua investasi atau GV kalau bisa itu yang sifatnya value added itu nilai tambahnya kembali ke bangsa kita. Jadi bahkan share di GV kalau bisa kita lebih besar daripada investasi asing, misalnya PMA. Dan tentu beliau berkomitmen betul bahwa pelaksanaan hilirisasi ini
berdasarkan kebijakan yang menguntungkan industri dalam negeri, menguntungkan bangsa kita, tidak seperti tuduhan atau pemikiran bahwa semua ini harus disiapkan, disediakan untuk investasi asing. Tidak demikian. Oke, Pak Faisal, tadi terkait dengan pembahasan kendaraan listrik yang nickel base ini, pertanyaannya bagaimana Pak nanti keberlanjutan dari insentif untuk kendaraan listrik, utamanya mobil listrik dan juga motor listrik, Pak? Diskusinya belum selesai ya, ini diskusi belum selesai. Jadi pemerintah masih mencari skema baru atau skema yang bisa diterima oleh semua pelaku usaha supaya hilirisasi berjalan, nickel base-nya berjalan, tapi juga ruang untuk para pelaku usaha yang sudah berkomitmen mendukung pemerintah dalam net zero emission dan juga mendorong sektor otomotif berkembang tapi menggunakan LFP base itu tetap ada ruangnya, dan diskusi ini belum selesai. Saya kira nanti akan ada kebijakan yang mungkin lebih spesifik, lebih detail, yang mungkin memisahkan antara LFP base dengan nickel base. Tapi ini diskusi belum selesai. Kita tunggu update-nya Pak, seperti apa terkait dengan pembahasan ini. Dan kemudian terkait dengan isu PHK. Tentunya terkait dengan badai PHK ini kan cukup sensitif ya Pak ya. Berbagai sektor industri bahkan sudah mulai ramai-ramai marak melakukan PHK. Apalagi kita tahu industri manufaktur ini menyerap banyak sekali tenaga kerja Pak. Bagaimana Kementerian Perindustrian melihat hal ini dan juga mengantisipasi untuk ke depannya Pak? Tentu kita juga prihatin dengan PHK yang cukup besar. Terakhir kita lihat, belum saya dengar laporan resminya, tetapi gudang garam melakukan PHK yang jumlahnya juga sangat besar. Kita prihatin dengan itu, tetapi sesuatu yang harus kita pahami bersama-sama sebagai potret besar adalah setelah pandemi COVID-19, kita mengalami perubahan yang sangat signifikan di semua sektor ekonomi. Dan perubahan-perubahan ini dalam istilah besarnya ada yang mengatakan itu shifting gitu ya, ada yang bilang resetting dan yang lain-lain. Tetapi pergeseran ekonomi secara besar-besaran ini sudah terjadi di seluruh dunia, termasuk logistik, kemudian rantai pasok global, semua mengalami perubahan-perubahan, dan tentu berimbas ke dalam negeri. Dan sektor-sektor yang tumbuh dan sektor mana yang turun itu juga kelihatan. Sektor mana yang stuck gitu itu sangat kelihatan. Ini tidak bisa kita pastikan dengan cukup presisi sektor-sektor yang sangat tertekan seperti apa dan bagaimana mengantisipasinya, karena ketergantungan kita dengan rantai pasok global sangat tinggi. Nah, dalam hal ini pemerintah melalui cara misalnya menarik investasi lebih banyak supaya walaupun sektor yang lain tertekan, sektor yang satu bisa tumbuh. Ambil contoh misalnya sektor tekstil yang beberapa waktu yang lalu atau tahun lalu mengalami tekanan luar biasa, hari ini sudah mulai banyak investasi yang masuk. Dan sektor ini karena juga sifatnya labor intensif, sehingga penyerapan tenaga kerjanya bisa lebih besar. Nah, oleh karena itu mungkin di satu sektor sana kita mengalami PHK yang banyak, di satu sektor yang di sini
juga mulai tumbuh. Nah, disinilah pemerintah ingin mengambil peran supaya yang PHK bisa shifting ke sektor yang lain melalui proses yang yang bisa disiapkan oleh pemerintah, pelatihan kerja ataupun peningkatan skill dan kompetensi gitu. Dan kami di Kementerian Perindustrian melalui beberapa kelembagaan yang kita miliki di Balai Diklat misalnya, atau di akademi maupun politeknik yang kita punya, mencoba menjadi katalisator. Saya kira kementerian-kementerian lain juga memiliki balai latihan kerja yang bisa membantu shifting dari yang PHK ini ke sektor yang sekarang sedang tumbuh. Gitu. Ini kita harapkan, tapi tidak mudah. Tapi ya namanya shifting ekonomi sedang berjalan, ya kita juga harus menyesuaikan. Artinya di tengah kondisi yang sangat dinamis ini, apakah sudah ada upaya dari Kementerian Perindustrian juga Pak untuk mengajak komunikasi atau duduk bersama dengan berbagai sektor ini, Pak? Ya, kami relatif sangat intensif untuk berkomunikasi dengan para pelaku usaha, mencari jalan keluar. Mungkin dalam waktu dekat kami juga akan bicara dengan gudang garam, mencari jalan keluar tenaga kerja yang sudah di PHK, termasuk bagaimana mengantisipasi jika terjadi hal yang sama di masa yang akan datang kepada perusahaan-perusahaan yang hari ini cukup tertekan sektornya. Tapi saya yakin bahwa masing-masing sudah menyiapkan langkah-langkah yang bisa mengantisipasi kemungkinan terjadinya PHK di berbagai sektor. Baik, kita harapkan bersama ya Pak, dengan berbagai dukungan dan langkah-langkah yang sedang dilakukan Kementerian Perindustrian bisa semakin menguatkan industri yang saat ini juga kita tahu industri manufaktur dalam momentum pemulihan. Yang kita tahu juga industri manufaktur menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional, sehingga ini harus diperkuat dan juga melakukan reformasi tidak hanya mungkin dari pemerintah tapi juga dari pelaku usaha sendiri ya Pak ya. Sekali lagi tidak mudah, tapi dengan kerjasama yang kuat antara para pelaku usaha, kelompok-kelompok masyarakat, kemudian serikat pekerja, kemudian pemerintah gitu, untuk mencari jalan keluar bersama-sama, saya yakin kesulitan apapun bisa kita atasi, dan terutama memanfaatkan peluang-peluang baru yang sudah muncul sekarang.